Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Malika Angsuhendro, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011110930 pada hari ini Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Praia ya, di kelas 10 dengan materi Syu'abul Iman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslimin dan muslimat, yaitu apa? Iya, thalabul ilm atau menuntut ilmu ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ya, marilah kita sama-sama ya mengawali pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Kali ini tolong ketua kelas untuk memimpin doanya. Pada ketua kelas disilahkan. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Ya, sebagai awal dari pembelajaran untuk mengetahui kehadiran peserta didik pada pagi hari ini. Ya, teman-temanmu apakah ada yang tidak masuk atau yang ada aktivitas sehingga mereka tidak bisa hadir di sekolah, Bapak akan mengabsensi kehadiran ya kalian. Tolong disimak ya, bagi yang hadir silahkan mengangkat jarinya. Bagi yang tidak hadir nanti kasih tahu ketua kelas, mungkin sudah memberi tahu via WhatsApp ataupun lewat wali kelasnya. Atas nama Ahmad Dhani, selanjutnya lalu Raditya Firas, oke, selanjutnya Jihan Isnaini, selanjutnya Abdul Razak, Muhammad Andrean, Muhammad Al-Hofi, Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Arfa Ramadan, Muhammad Mabid, Gauson Ijaksi, Devon Azril Anhar, Yazid Maulana, Heki Irawan, lalu Raja Yadrian Maulana, selanjutnya Irwan Syah, lalu Muhammad Ziban Al-Hafad. Oke, hadir semua ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang Syu'abul Iman. Karena minggu lalu materi pertama kita, TP pertama, TP1 sudah habis, sudah selesai. Tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa?
berkompetisi dalam kebaikan. Oke, berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Bagus ya. Yaitu kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang syu'abul iman. Ini berkaitan dengan tauhid ya, karena kalau bab pertama TP1 itu tentang Al-Qur'an dan hadis ya. Sekarang ya, materi yang kedua ini adalah tentang syu'abul iman, lebih tepatnya tentang tauhid, keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum lanjut, ada yang tahu makna apa yang dimaksud dengan syu'abul iman? Oke, ada yang bisa? Oke. Cabang-cabang iman. Ada lagi yang lebih secara istilah atau pengertian lainnya? Ayo. Syu'abul iman itu apa? Tadi sudah benar, sangat betul itu makna dari syu'abul iman, cabang-cabang iman. Ya. Ada lagi yang lain? Ada? Oke, Andre mungkin. Silakan. Syu'abul iman. Iya, bagus, luar biasa Andre dengan nada-nada malu. Ya, nggak boleh malu, silakan keluarkan. Ya, karena malu itu ya membuat orang jadi tidak mau bergerak, tidak mau sukses. Ya, karena kita tidak tahu salahnya di mana kalau belum mencoba. Maka orang yang berani adalah selalu berani salah, selalu mencoba ya. Tidak mendengarkan hirauan orang selama yang dilakukan itu positif ya. Cabang-cabang iman apa sih? Bagaimana sih? Ada berapa sih yang dinamakan dengan cabang pada iman itu? Ada berapa? Ada yang masih ingat? Nah, 3 secara umumnya ada 3. Tadi menyebutkan juga ada 77, ada 63, ada 69, ada 73, ada juga yang mengatakan 79. Ini menurut riwayat ya. Karena kenapa? Ada perinciannya, tapi secara umum tadi yang disebutkan oleh temannya ada berapa? 3. Di mana posisinya? Hati, bagus. Yang kedua? Lisan, ucapan. Yang ketiga? Iya, betul sekali, perbuatan. Nah, ya, bil arkan, bil lisan, bil qalbi. Ini tujuan pembelajaran kita nanti, apa yang akan kita hasilkan dari mempelajari materi syu'abul iman ini. Yang pertama, kalian ya diharapkan dapat menjelaskan ya, tapi alhamdulillah tadi sudah bisa menjelaskan ya makna syu'abul iman. Apalagi pengertiannya, dalilnya, macam-macamnya dan manfaatnya. Yang kedua adalah peserta didik ya mampu menganalisis, mencari makna ya syu'abul iman ya. Kalian meneliti bagian-bagian mana saja ya dari pengertiannya, dalil, macam dan manfaatnya. Selanjutnya peserta didik dapat mempresentasikan nanti di depan ya. Ada waktunya nanti makna syu'abul iman, pengertian, dalil, macam dan manfaat seputar syu'abul iman. Ya, manfaatnya untuk mempelajari syu'abul iman ini adalah mendorong umat Islam untuk mempelajari, memahami, mengerti, mengamalkan cabang-cabang iman, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan iman. Utamanya itu meyakini bahwa manusia harus berbuat baik terhadap, nah ini, berbuat baik kepada sesama tanpa pandang bulu ya, tanpa melihat itu kaum ini bangsa ini, itu kulit apa, tidak melihat itu, karena sejatinya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ya sebagai materi awal ini pembukanya, Bapak akan memberikan sebuah
video pembelajaran. Nanti disimak ya. Disimak, tolong disimak. Setelah itu nanti kita akan bahas dengan PowerPoint. Silakan disimak untuk pembahasan TP2 materi Syu'abul Iman. Selanjutnya untuk dalilnya bisa dilihat di depan. Oke, kita sama-sama baca ya. Oke, a'udzubillah, mulai dari ta'awuz, kita sama-sama membaca dalil tentang Syu'abul Iman, yaitu surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillah, kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Nah, ini dalil tentang Syu'abul Iman. Wa inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yatlubuhu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Sungguh Tuhan ya Allah di sini ya yang menciptakan langit dan bumi dalam berapa masa? 6 masa. Lalu dia bersemayam, artinya di sini kalimat bersemayam ya artinya Allah itu menguasai tempat. Dia menutupkan malam, artinya mengganti dari malam siang ke malam terus ya. Yang mengikutnya dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Jadi tidak ada istilahnya matahari itu enggan. Contoh, matahari bangun, malas ya Allah, enggak ada. Ya, kalau sudah teng waktunya matahari terbit dari timur dan tenggelam ke barat, dan begitu terus selanjutnya, tanpa mereka enggan atau merasa malas, enggak seperti kita. Itu matahari, iya kan? Bintang lagi. Bintang silahkan melalui orbitmu. Itu tuh kita bisa belajar dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Melalui orbitmu, jangan ambil hak orang. Jangan menggunakan orbit orang lain. Bahaya nanti, kalian akan tabrakan. Dan satu saja yang tidak tunduk, makhluk Allah ini, ya di alam tata surya, di galaksi sana, maka akan sirna, musnah. Karena akan saling tabrakan. Nah, salah satu cabang syu'bah itu cabang ya syu'ab di sini terambil di kata cabang ya dalam bahasa Arab. Syu'batul minal iman adalah cabang, adalah bagian daripada iman. Pinter semua. Oke. Ya, tadi sudah disebutkan dari awal sampai akhir pengertiannya. Ya. Perhatikan di sini secara umum, nanti di luar dari pembahasan perincian lainnya ya, cabang iman yang berkaitan dengan hati, cabang iman yang berkaitan dengan anggota
badan. Cabang iman berkaitan dengan amal lisan. Nah ini bagian-bagiannya. Sedangkan ini perincian yang lain, turunannya. Hati apa? Zikir, ingat Allah. Apalagi? Siapa yang bisa? Itu lebih ke arkan. Sholat ya. Sholat itu bisa mencakup tiga-tiganya sih. Ingat Allah, inna sholati, ucapan, dan gerakan. Sholat itu bisa masuk tiga-tiganya. Apa yang berhubungan dengan hati? Kalau puasa pakai apa? Awalannya pakai apa? Niat. Jadi ibadah yang menggunakan hati adalah niat. Mau jalan sekolah nih, ya Allah, dalam hati aku niat menuntut ilmu semata-mata mengharapkan ridhomu dan menghilangkan kebodohan dalam diri hamba. Apalagi itu niat di dalam hati, dan itu lebih afdol karena tidak ada orang yang tahu kita dan Allah. Makanya kalau berniat itu yang wajib adalah di dalam hati. Tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Makanya jangan cepat menilai. Apalagi yang berhubungan dengan hati. Ada bisa? Zakat itu lebih kepada bil arkan, dengan perbuatan. Di samping diawali dengan niat. Ada? Oke, bisa. Bagus. Yang kedua, ya nanti bil arkan, bil lisan. Berdoa, berkata baik. Apalagi? Berzikir. Apalagi? Ya, sudah. Yang arkan, nah, sholat, zakat, haji, apalagi? Tawaf, sa'i, jalan-jalan pun dapat pahala. Jalan-jalan ke pantai nih, tapi niatnya semata-mata melihat ciptaan keagungan Allah, bukan makhluknya yang lain. Ya, misalnya kan makhluknya yang lain, misalkan ya itu pahamlah kalian. Nah, ini bahaya kalau semata-mata ke pantai melihat makhluk Allah yang lain, bukan makhluk halus, tapi ciptaannya yang pantai luas, masya Allah, pemandangannya naik ke Bukit Seger, Bukit Merisi, Bukit Bukit Nanggi, Bukit Pegasingan, Gunung Rinjani. Tuh kalau semata-mata ya Allah, tidak ada niat selain hanya untuk menambahkan keimanan bahwasanya makhluk ciptaanmu ini indah ya Allah, apalagi engkau. Lautan ini luas ya Allah, apalagi engkau. Langit ini tidak ada batasnya, apalagi engkau. Nah, itu cara berpikir yang logis ya, jangan hanya menggunakan pikiran untuk hal-hal yang negatif. Pinter. Tuh, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan, ya, tidak menjauhi perkataan yang sia-sia, berzikir, berdoa, ya, mengajarkan suatu ilmu, mempelajari suatu ilmu, membaca Al-Quran, melepaskan kalimat tauhid. Oke, selanjutnya ya akan Bapak kasih lembar kerja untuk nanti kalian kerjakan bersama masing-masing anggota kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan mempresentasikan ke depan setelah selesai mengerjakan ya. Untuk kelompok pertama Abu Bakar As-Siddiq, silahkan. Yang kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir, silakan bisa geser bangkunya di sini satu untuk Umar bin Abdul Aziz. Silakan mulai. Ada belakang, bisa hadap ke belakang. Hati-hati. Ya. Silakan bisa mulai dari sekarang.
Ayo hadap belakang. Ini ada posisi duduknya bisa. Bagaimana? Untuk kelompok 1 nanti bagian kelompok berapa? Kelompok 4 nanti akan membahas tentang 5 cabang iman dari ranah amal bil arkan. Nah, nanti silahkan ditelaah, didiskusikan bersama anggota kelompoknya untuk nanti di depan. Ya, dan jangan lupa persiapkan satu moderator, satu pematerinya, dan satu yang mengumpulkan. Ingat, ya, kelompok 1 disiapkan benar-benar. Oke, sudah jadi semua? Oke, sudah siap ya untuk kelompok 1. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kompak ya semua, kita mulai di kelompok 1 ya. Oke, siap kelompok 1. Kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Bapak persilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi ke depan. Ya, Masya Allah, luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri satu persatu. Saya Muhammad Andrian Ramadhani Yansah. Saya Rahmat Alvin Halil. Saya Eki Rawan. Baik, hasil dari diskusi kami akan disampaikan oleh Rahmat Alvin Halil. Kepadanya disilakan. Soal untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq. Jelaskan maksud dari hadis al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan, riwayat Ibnu Majah. Maksud dari hadis al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan, hadis Ibnu Majah. Artinya, iman adalah pengakuan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Maknanya, hadis ini menjelaskan bahwa iman tidak cukup hanya dengan keyakinan dalam hati, tetapi juga harus diucapkan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Pertama, ma'rifatun bil qalbi, mengenal dan meyakini dengan hati, yakni keyakinan akan keberadaan dan keesaan Allah, pada Rasul, kitab, malaikat, hari akhir, dan takdir. 2. Qaulun bil lisan, mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bentuk pengakuan lahiriah terhadap keimanan. 3. Amalun bil arkan, beramal soleh dengan anggota badan sebagai wujud nyata dari iman, seperti sholat, zakat, dan amal kebajikan lainnya. Dah, segitu saja. Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok 1, kelompok 5 mungkin ada. Dari Adil, silakan. Ayo. Kelompok 4, silakan. Sudah jelas? Sudah jelas? Oke. Silakan simpulkan. Dengan demikian, iman mencakup 3 unsur utama, yaitu hati, yaitu keyakinan, lisan, pengakuan, dan perbuatan, pembuktian. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk kelompok Abu Bakar As-Siddiq yang telah mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Kesimpulannya adalah iman merupakan dimensi pokok yang harus dimiliki semua umat, semua manusia. Sekaligus menjadi keabsahan amal ibadah. Iman dapat diketahui melalui keyakinan, lisan, dan perbuatan. Keimanan seseorang dapat bertambah dan berkurang, layaknya buih di lautan dengan perbuatan yang dilakukan. Iman juga memiliki lebih dari yang disebutkan dalam riwayat 60 cabang, ya, yang harus dipahami, dimengerti, dan diaplikasikan. Tidak hanya
tahu tapi juga harus dilaksanakan ya. Islam ya, untuk umat Islam di kehidupan sehari-hari ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama menutup dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan di pertemuan kali ini apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Dan selanjutnya kita akan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas, sekali lagi Bapak persilahkan untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.